Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Nurul Fanadiha. Saya berasal dari Mas 1 Kota Tangerang Selatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal membahas nih tentang medan magnet. Namun sebelum kita membahas sampai ke intinya, alangkah baiknya nih kita tahu tentang konsep dan juga tujuan dari pembelajaran kita hari ini itu apa. Nah, konsep pembelajaran kali ini adalah kita bakal membahas nih tentang pengertian. Lalu yang kedua kita akan membahas tentang flux magnet. Dan yang ketiga kita akan membahas mengenai teori-teori dari pembuktian medan magnet. Yang keempat kita bakal membahas tentang contoh-contoh penerapan dari medan magnet tersebut. Dan yang kelima kita bakal membahas nih tentang suatu kejadian fenomena alam yang disebabkan oleh medan magnet. Wait. Namun sebelum kita ngebahas itu semua, kita harus tahu nih tujuannya. Tujuannya diharapkan para siswa atau para murid bisa paham tentang materi-materi mengenai medan magnet, dari mulai pengertian, flux magnet, terus juga ada teori pembuktian dari beberapa ahli, dan juga ada penerapan dari medan magnet tersebut. Dan yang kelima ini adalah bagaimana murid-murid itu bisa tahu mengenai fenomena alam yang benar-benar terjadi loh, yang disebabkan oleh medan magnet tersebut. Baik nih, sebelum kita masuk ke materi, aku punya pertanyaan. Kenapa sih suatu medan magnet atau magnet nih, kalau misalkan dia kutubnya sama, dia tuh akan tolak menolak. Namun kalau misal kutubnya beda, justru dia akan tarik menarik. Terus teman-teman tahu nggak sih ada suatu kejadian fenomena alam, yaitu fenomena aurora. Kira-kira itu disebabkan oleh aurora atau enggak ya? Atau justru itu cuma hoax aja? Kalian penasaran dengan pembahasan selanjutnya? Yuk, ikutin aja sampai akhir. Bye. Kayaknya aku nggak bisa deh bye-bye ke kalian. Soalnya aku belum menjelasin nih materi mengenai medan magnet. Kita bakal ngebahas ya medan magnet. Medan magnet adalah suatu ilmu fisika yang membahas tentang medan itu bisa digerakkan loh dengan cara dialiri oleh muatan listrik lainnya, sehingga bisa memunculkan gaya lainnya seperti gaya tarik magnet. Nah, kalian tahu gak sih bentuk dari gaya tersebut itu seperti apa? Oh, ternyata bentuk dari gaya tarik magnet ini adalah bentuk seperti anak panah. Kalian penasaran seperti ini bentuknya? Oke guys, kita sudah membahas tentang materi yang pertama. Pola dibentuk oleh kumpulan jarum kompas akan membentuk suatu kumpulan garis lengkung. Bagian ujung merah kompas akan berpaling dari kutub utara menuju kutub selatan. Nah, daerah tempat jarum kompasnya itu merasakan pengaruh dari benda magnetik itu disebut dengan medan magnet. Tempat material magnetik yang merasakan gaya magnet. Terus kita bakal lanjut nih ke materi yang kedua, yaitu flux magnet. Oke, kita bakal bahas loh materi yang kedua, yaitu flux magnet. Nah, flux magnet itu apa ya? Flux magnet adalah bagian dari medan magnet yang bisa didefinisikan sebagai jumlah total, di mana medan magnet itu melewati suatu bidang, atau bisa juga disebut juga kerapatan dari medan magnet tersebut. Dan dia juga memiliki satuan loh, yaitu Weber atau disebut juga Wb. Nah, dia juga itu adalah satuan yang memiliki volt dan juga detik. Di sini terdapat gambar magnet. Nah, magnet ini terdiri dari kutub utara dan kutub selatan. Setiap magnet memiliki garis-garis gaya magnet. Nah, garis-garis gaya magnet ini adalah garis-garis yang menggambarkan adanya medan magnetik. Nah, dapat dilihat di sini bahwa garis-garis gaya magnet itu tidak pernah saling berpotongan. Dan garis-garis gaya magnet itu selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke dalam kutub selatan. Nah, apabila suatu garis-garis gaya magnet menembus luas permukaan seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, maka hal tersebut didefinisikan sebagai flux magnetik. Maka dapat disimpulkan bahwa definisi dari flux magnetik adalah sebagai banyaknya jumlahnya garis gaya magnet yang menembus suatu luas permukaan. Serta adalah beberapa benda yang punya konsep dari si flux magnet ini. Kalian tahu apa? Yang pertama itu ada gejala atau listrik.
Dimana mesin pada kumparan juga di sini itu bisa menghasilkan energi gerak menjadi listrik. Terus yang kedua itu ada motor listrik. Nah, motor listrik ini justru kebalikannya dari si generator. Kalau generator itu dari gerak listrik, tapi kalau ini dari listrik ke gerak. Sama, kumparan-kumparan di dalamnya itu berubah dan menjadikannya seperti menghasilkan energi-energi atau gaya-gaya lainnya. Nah, kita bakal bahas materi yang ketiga, yaitu materi tentang teori-teori pembahasan atau pembuktian dari beberapa para ilmuwan. Penasaran nggak? Ayo dong, kita lanjut materi selanjutnya. Nah guys, kita bakal membahas materi yang ketiga tentang percobaan beberapa ilmuwan, salah satunya beliau ini. Kalian penasaran nggak sih siapa beliau ini? Yaps, betul banget. Beliau adalah Bapak Ostad, yaitu Bapak ilmuwan fisikawan yang berasal dari luar negeri. Dia berhasil membuat suatu percobaan yang sangat mengesankan gitu. Nah, dengan diciri-ciri oleh medan magnet jarum itu sejajar dan juga segaris dengan kawat yang ada listrik. Terus yang kedua itu arah dari kutub utara magnet jarum itu dia tuh menyimpang ke arah kanan. Kalau misalkan di aliran listrik itu tuh ke arah utara. Tapi kalau misalkan menyimpangnya ke kiri, dia di aliran listriknya tuh ke arah selatan. Nah, kalian tahu nggak sih hasil dari beliau itu apa? Percobaan itu apa? Ternyata itu ada kaitan erat dong dengan kemagnetan dan juga medan magnet. Tentu dong, pas banget sama pembahasan kita kali ini. Nah, di sini tuh dipengaruhi oleh besar dan juga arus listrik yang ada. Nah, sekaligus di pembahasannya Ostad ini, kita bisa tahu nih, ternyata kalau misalkan garis gaya magnet itu ternyata nggak berpotongan. Dan juga di sini kalau misalkan dia tuh arahnya ke utara, dia akan keluar terus. Tapi kalau dari selatan dia masuk. Dan di sini kalau misalkan besar kecilnya si magnet atau listrik itu dipengaruhi dari seberapa jauh atau seberapa dekat si antara jaraknya sama si objek tersebut. Terus juga kita bakal ngebahas nih mengenai tentang 3 benda yang diklasifikasikan oleh magnet. Itu ada ferromagnetik, ada diamagnetik, dan juga ada paramagnetik. Ferromagnetik adalah benda yang dapat menarik magnet secara kuat. Contohnya itu ada besi, nikel, kobalt. Lalu ada misalkan yang kedua itu yang paramagnetik, yang benda yang bisa menarik magnet tapi nggak sekuat si ferro tersebut. Nah, contohnya apa? Kayak misalkan ada aluminium, platina, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan yang terakhir ini diamagnetik, itu tuh nggak bisa menarik si magnet. Kenapa? Ya karena dia nggak punya gaya magnet gitu untuk menarik. Contohnya tuh kayak emas, ada juga merkuri, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah keunikan dari magnet. Tahu nggak sih keunikan apa? Dia memiliki 2 kutub, utara, selatan. Dan kalau misalnya kutubnya sama, mereka tuh akan saling tolak menolak. Tapi kalau beda, dia akan saling tarik menarik. Nah guys, kita bakal ngebahas materi yang kedua mengenai kaidah tangan kanan. Nah, kaidah tangan kanan ini kita bisa kalau misalkan menganggap ini sebagai untuk menentukan medan magnet di kawas berarus itu seperti apa. Terus di sini kita ambil contoh, ini adalah bagian dari arusnya. Nah di sini ketika arah si listrik itu masuk tuh gini, berarti dia tuh masuknya ke yang cross, yang silang. Tapi kalau dia meninggalkan, berarti dia arah yang si dot yang meninggalkan. Nah dari kaidah ini kita bisa membuktikan nih beberapa kaidah lainnya seperti sini, ini, dan juga ini. Oh my god, ternyata kita udah di materi yang keempat menuju terakhir. Ternyata kita bakal ngebahas materi mengenai penerapan dari medan magnet tersebut di kehidupan sehari-hari. Tentu kalian penasaran? Ternyata banyak banget loh. Salah satunya ini ada galvanometer. Teman-teman tahu nggak sih galvanometer itu apa? Ini gambarnya. Nah, galvanometer adalah suatu alat untuk pendeteksi kuat arus yang memiliki fungsi untuk mengubah energi listrik menjadi gerak. Nah, di sini juga dia memanfaatkan dari medan magnet tersebut, sama seperti yang pembahasan ketika percobaan Ostad. Secara umum, di dalam galvanometer, di sana terdapat magnet permanen, lilitan kawat atau kumparan, jarum, bekas spiral, dan skala. Untuk mempermudah animasi, kita sederhanakan semua itu menjadi magnet dan sebuah lilitan. Di sekitar magnet terdapat medan magnet. Untuk 2 kutub magnet yang saling berhadapan, garis medan magnetnya berupa garis lurus. Dalam kasus ini, dari kutub utara menuju kutub selatan, kita dapat menyebutnya sebagai B.
Selanjutnya, arus listrik mengalir dari terminal positif menuju kumparan hingga mencapai terminal negatif. Arus ini dapat diwakili oleh panah. Sebut saja sebagai I. Berdasarkan tutorial sebelumnya, kawat berarus listrik yang berada di sekitar medan magnet eksternal akan mengalami gaya Lorentz. Menggunakan kaidah tangan kanan, pada kawat di sebelah kanan, arah gaya Lorentz-nya adalah ke bawah. Sedangkan kawat di sebelah kiri, arah gaya Lorentz-nya adalah ke atas. Kedua kawat memiliki panjang yang sama dan dialiri oleh arus listrik yang sama, maka keduanya memiliki besar gaya Lorentz yang sama, namun berbeda tanda karena berbeda arah. Sehingga, resultan gaya dalam arah vertikal sigma Fy sama dengan 0. Artinya, kumparan tidak akan bergerak atraksi sama sekali. Meskipun demikian, garis tengah kumparan terhubung pada sebuah poros. Kedua gaya memiliki lengan torsi dengan nilai tertentu. Menggunakan konsep torsi, kedua gaya akan memiliki torsi dengan tanda yang sama. Sigma tau sama dengan minus F1R1 minus F2L2. Nilai sigma torsi ini tidak sama dengan 0, akan tetapi kurang dari 0. Artinya, kumparan akan berputar searah dengan perputaran arah jarum jam. Namun tunggu dulu, kenapa jarum galvanometer berhenti di angka tertentu? Inilah peran dari bekas spiral. Perputaran dari kumparan menyebabkan penyimpangan posisi sudut dari bekas spiral. Menurut hukum Newton, bekas spiral akan memberikan reaksi dengan memberikan torsi dalam arah yang berlawanan. Pada nilai penyimpangan tertentu, kedua torsi ini akan seimbang. Spiral, kumparan akan terus berputar selama arus listrik masih mengalir, seperti yang terjadi pada kipas angin. Kumparan akan terus berputar selama arus listrik masih mengalir, seperti yang terjadi pada kipas angin. Dari tutorial ini, kita telah mengetahui bahwa konsep gaya Lorentz, torsi, dan hukum Newton dapat dipadukan untuk membuat galvanometer. Pada tutorial selanjutnya, kita akan belajar menganalisa hal ini lebih detail secara matematis. Nah, terus yang kedua itu ada juga yang namanya itu telepon kabel. Halo. Nah, telepon kabel ini dia tuh kan emang kayak masih tersambung gitu kan dengan suatu kayak kabel gitu kan. Nah, kabelnya tersebut ternyata bisa mengubah dari energi listrik menjadi energi suara. Jadi kayak pas kita telepon nih pas zaman dulu, atau kayak kalian pernah ngerasain telepon yang kayak harus ke wartel gitu, ternyata bisa loh tuh dari energi listrik ke bunyi karena menimbulkan suatu efek elektromagnetik. Terus yang ketiga ini ada MRI, itu kesehatan ya guys. Nah, itu memberikan suatu gambaran di dalam tubuh tuh seperti apa, seperti kayak misalnya ronsen. Nah guys, ternyata kita udah masuk nih di akhir materi. Ternyata kita bakal berpisah beneran. Oke guys, tenang, kita bakal ngebahas ya materi yang terakhir adalah, nah guys, ternyata kita udah masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang fenomena alam. Nah, fenomena alam yang diakibatkan dari medan magnet tersebut, salah satunya itu ada aurora borealis. Contohnya seperti ini. Nah, aurora borealis ini adalah diakibatkan terjadinya korelasi antara partikel bermuatan listrik yang terpantul dari matahari dan juga partikel gas yang di atmosfer bumi. Jadi mereka saling bertabrakan, tapi tenang, tabrakannya bukan menghasilkan sesuatu yang negatif, tapi justru mengesankan dan juga indah, menghasilkan yang namanya aurora borealis ini. Nah, dari situ tuh dia bisa aja tuh bentuknya beda-beda, bisa unta cantik atau yang ganteng, atau justru dia bentuknya seperti pita, atau juga bisa love, atau dia bisa berbentuk menyesuaikan angin yang bergerak. Karena hal ini juga dipengaruhi loh oleh angin matahari yang bergerak. Nah, mungkin segitu aja ya guys penjelasan dari materi pertama sampai yang terakhir kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga kalian paham ya penjelasan dari saya. Terima kasih.